Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Salma Natalia Sonis, kelas Sosiologi C, semester 6 dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah anti korupsi dengan judul Sejarah Fenomena Korupsi. Berbicara mengenai korupsi, rasanya tidak akan pernah ada akhirnya. Korupsi rasanya tidak akan pernah mati dan akan terus berkembang, di mana hal ini biasa kita sebut sebagai sebuah budaya. Sudah suatu kewajaran ketika masyarakat mendengar kata korupsi. Kata empirik dari hasil penelitian dari banyak negara dan dukungan teori oleh para sains sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Sejarah korupsi di negara kita ternyata sudah dimulai dari zaman kerajaan dan kesultanan. Hal yang paling membuatnya kurang terekspor karena memang para sejarawan lebih memfokuskan kajian-kajian sejarah mereka ke arah politik dan sosial saja, bukan ke permasalahan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Padahal zaman tersebut adalah zaman dari korupsi. Bisa kita lihat dengan apa yang terjadi di kerajaan Singosari. Terjadinya perebutan kekuasaan yang dilatar belakangi kekuasaan dan ekonomi. Di Banten, bahkan terjadi pertikaian antara Sultan Haji yang merebut kekuasaan atau tahta dari ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirta Yasa. Banyak lagi perlawanan rakyat yang terjadi di mana telah merubah sistem pemerintahan di negara ini. Isu-isu mengenai korupsi ini yang kebanyakan menjatuhkan rezim pemerintahan yang berkuasa saat itu. Korupsi merupakan permasalahan besar yang harus diatasi agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, terlihat adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Lembaga-lembaga anti korupsi tidak cukup ampuh untuk menghentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah pun seakan juga diabaikan. Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus dilindungi. Semua warga negara berhak untuk hidup aman, damai, tentram, dan terlindung dari kejahatan. Dengan aparat penegak hukum yang diharapkan tindakan kejahatan dapat ditangani. Akan tetapi apabila tindakan aparat penegak hukum tidak maksimal, maka kejahatan semakin berkembang. Salah satunya kejahatan korupsi yang semakin meningkat di negara kita. Pada dasarnya korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Sepanjang insentif yang dihasilkan cukup besar. Penyakit korupsi ini biasa terjadi di sektor publik maupun swasta, bahkan di tingkat masyarakat. Fenomena korupsi juga merupakan masalah besar yang dihadapi negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Masalah korupsi tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, namun juga beberapa negara-negara maju sekalipun. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab korupsi yang diklarifikasi ke dalam 3 kategori besar, yaitu faktor ekonomi, politik, dan sosial budaya. Intinya, untuk melenyapkan korupsi, kita harus melakukan perombakan yang benar-benar total terhadap sistem sekarang. Pemberantasan korupsi tidak sepenuhnya membalikkan telapak tangan. Ketidakberdayaan hukum
mata para penguasa merupakan penghambat yang sangat tangguh dalam pemberantasan korupsi. Komitmen yang lemah dari orang-orang dulu meneriaki anti korupsi merupakan penyebab korupsi semakin hari semakin subur. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.